Abuya Kiai Haji Ahmad Muhtadi bin Dimyati Al-Bantani, atau yang lebih dikenal dengan Abuya Muhtadi adalah ulama harismatik dan mufti Syafi'iyah dari Banten. Abuya Muhtadi adalah putra Abuya Muhammad Dimyati Al-Bantani, pendiri pondok pesantren Raudatul Ulum Cidahu, Pandeglang. Beliau adalah sosok ulama harismatik yang disegani masyarakat Indonesia khususnya di Banten. Beliau lahir pada 28 Jumadil Awal 1374 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 26 Desember tahun 1953 Masehi di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Abuya Muhtadi selain dikenal sebagai ulama yang wara zuhud, beliau sering disebut sebagai pakunya Banten dan dijuluki gurunya para kiai. Banyak pengakuan dari para kiai khususnya di Kabupaten Pandeglang mengatakan, apabila tidak ada beliau maka di tanah Banten ini akan sepi sekali. Dalam bahasa Sunda, keeung, artinya sepi seperti di dalam hutan belantara. Kapasitas keilmuan beliau memang tidak diragukan lagi. Banyak para kiai dan santri berbondong-bondong untuk menimba ilmu agama kepada beliau, merujuk kitab-kitab klasik karangan para ulama salafus sholih. Kediaman Abuya Muhtadi selalu tidak sepi dari pengunjung, bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa. Para pejabat, pengusaha, bahkan presiden dan wakil presiden pun pernah sowan ke kediamannya, tentu ingin meminta berkah dan doa dari beliau. Ada beberapa keanehan atau karomah menurut kesaksian beberapa santri, yang dianggap tak masuk akal menurut pandangan orang awam. Banyak orang yang tidak tahu, ulama satu ini memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa. Tentunya keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh sembarang orang. Lantas, apa saja sih karomah beliau yang disaksikan langsung oleh para santrinya? 4 fakta karomah Abuya Muhtadi bin Abuya Dimyati Pandeglang, Banten. 1. Dikenal sebagai gurunya para kiai. Abuya Muhtadi bukan hanya mengajar santri-santrinya, bahkan para kiai dari berbagai daerah berdatangan kepada beliau untuk menimba ilmu, merujuk kitab-kitab klasik, kitab kuning, serta meminta berkahnya. Tak sedikit juga para pejabat yang datang di kediaman beliau untuk meminta doa dan nasihat. 2. Menguasai 12 fan ilmu. Kapasitas keilmuan Abuya Muhtadi memang tidak diragukan lagi. Bahkan menurut kesaksian beberapa santri, konon Abuya Muhtadi pernah ditawari oleh Raja Salman untuk menjadi mufti di Arab Saudi, dengan iming-iming gaji per bulannya yang jika dirupiahkan mencapai miliaran rupiah. Namun beliau menolaknya dengan halus. Alasannya simpel, beliau ingin meneruskan mengajar di pondok pesantren yang ditinggalkan ayahandanya, Abuya Dimyati. 3. Mengetahui pekerjaan seseorang. Berawal dari cerita pada tahun 2015 lalu. Ada seseorang yang merehab gedung walet. Dulunya gedung itu kosong tak terurus. Seseorang itu kebetulan mempunyai sedikit rizki untuk merehab gedung walet tersebut. Setelah itu, beberapa bulan kemudian orang tersebut berkunjung ke kediaman Abuya Muhtadi untuk sowan sekaligus meminta doa kepada beliau. Di tengah obrolannya bersama Abuya Muhtadi, Abuya tiba-tiba nyeletuk begini. Hei, dia jaloba waletna, haha, dalam logat Sunda yang artinya, hei, kamu banyak burung waletnya, kata Buya sambil tertawa diiringi dengan canda. Orang tersebut terperanjat kaget, dalam benaknya bertanya-tanya kok, Buya bisa tahu kalau saya punya gedung burung walet. Orang itu kemudian penasaran dan menanyakannya kepada beberapa santri Abuya, apa Abuya pernah berkunjung di kampungnya. Alhasil tak ada satupun santri yang mengakuinya, ternyata Abuya tak pernah sama sekali berkunjung ke kampungnya. Dari situlah orang-orang menyimpulkan bahwa itu adalah salah satu karomah dari Abuya Muhtadi, yang sudah tahu sebelum diberitahu, atau kalau dalam bahasa Jawa istilahnya, weruh sek durunge kinaweruh. Kelebihan ini diberikan oleh Allah SWT kepada orang solih yang dekat kepadanya. 4. Mengetahui niat dan pikiran seseorang. Diceritakan ada salah satu santri beliau di Cidahu.
Santri itu begitu menggemari seorang kiai yang bernama Kiai Qurtubi, yakni salah satu kiai yang menjadi bagian dari Ormas FPI. Santri tersebut sering memutar audio ceramah dan pengajian-pengajian Kiai Qurtubi. Pasalnya menurut beberapa kabar, Abuya Muhtadi kurang sreg dengan salah satu ormas satu ini. Santri yang mengidolakan Kiai Qurtubi itu, suatu ketika izin pamit untuk pindah ke pondok pesantren lain. Santri itu baru saja salaman dengan Abuya, tanpa diduga Abuya Muhtadi mengatakan begini. Ges balik dia kaditu, dia mah resepakana Ki Qurtubi iya, yang artinya, udah kamu pulang sana, kamu mah sukanya sama Ki Qurtubi ini. Santri itu tiba-tiba kaget dalam hatinya bertanya-tanya, bagaimana Abuya tahu kalau dirinya sangat mengidolakan Kiai Qurtubi. Demikianlah beberapa fakta karomah dari Abuya Muhtadi bin Abuya di Miati, Banten. Hingga kini, keberadaan Abuya Muhtadi sangat diakui oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banten.